Bak tidak ada ujung, kasus kematian Vina dan Eki masih terus bergulir. Bahkan saat ini bermunculan pihak-pihak yang ikut campur ke dalam polemik kasus kematian Vina dan Eki, tak terkecuali Ibu Widya. Ya, salah satu pernyataan Ibu Widya yang paling kontroversial adalah ketika ia mengkritik lambannya penanganan kasus oleh tim pengacara Hotman Paris. Masih dalam naungan tim pengacara Hotman Paris, Ibu Widya juga menuding Putri Maya Rumanti menerima suap senilai 7 miliar rupiah terkait kasus kematian Vina dan Eki. Merasa geram dengan celotehan Ibu Widya, Hotman Paris beserta pengacara lainnya akhirnya memberikan kecaman keras untuk Ibu Widya agar berhenti berkuar-kuar di media sosial tanpa menunjukkan bukti atau fakta. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pengacara kecam keras tindakan Ibu Widya soal kasus kematian Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Hotman Paris, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, merasa geram dan tak terima dengan pihak yang menyebutnya saat ini diam saja dalam kasus kematian Vina dan Eki. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, TikTokers bernama Ibu Widya menyinggung pergerakan lamban pengacara kondang miliarder yang diduga Hotman Paris. Merasa sindiran tersebut dialamatkan kepadanya, Hotman Paris pun akhirnya merespon dan memberikan kecaman keras terhadap Ibu Widya. Lantas, seperti apa sindiran Ibu Widya dan seperti apa kecaman keras Hotman Paris? Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok. Periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih? Ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana. Terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ke-7, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Halo Bu Bacot Ibu Widya. Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah. Bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Bacotmu tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu, bacotmu itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Sekarang ini targetnya hanya satu, untuk memuaskan masyarakat. Ya, adili Peggy divonis, pasti kasusnya selesai. Yang 2 DPO akan menjadi hilang begitu saja, tidak ada akhirnya cerita itu. Sekaranglah waktunya, kamu jangan berkritik-kritik orang melulu, arahkan ke lembaga yang berwenang. Dan nggak ada gunanya kau kritik-kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, okay? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi.
Selain Hotman Paris, Putri Maya Rumanti yang juga masih bagian dari tim kuasa hukum keluarga mendiang Vina juga turut dikuliti oleh Ibu Widya. Iya, Ibu Widya secara terang-terangan menuding Putri Maya Rumanti menerima suap senilai 7 miliar rupiah terkait kasus kematian Vina dan Eki. Merasa tudingan tersebut fitnah dan merusak citra baiknya, Putri Maya Rumanti pun membantah dan memberikan kecaman keras terhadap Ibu Widya. Lantas, seperti apa tudingan Ibu Widya dan seperti apa respon Putri Maya Rumanti? Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara. Karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kulit bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya? Dan jangan lupa buat Putri, lanjutkan penyidikan kasus pembunuhan suaminya. Ya Put, pemukulan suaminya, siapa yang memukulnya? Orang bayarankah atau orang terdekatkah? Haha, haha, haha. Apapun itu mendengar suara-suara hoak di luar, kami nggak peduli gitu. Kami tidak peduli, kami tetap fokus pada tujuan kami mencari siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jadi nggak ada masalah buat kami mau dibilang terima 7 miliar karena pencalonan wali kota ataupun dibilang segala-galanya sampai perkara Thailand pun diributkan orang kan. Betul. Jadi nggak ada masalah buat kami. Sebenarnya cuitan si Widya menurut saya cuitan yang tong kosong ya Mbak. Gitu karena tidak ada kapasitas dia untuk berbicara dalam kasus ini. Dia hanya sebagai masyarakat biasa. Gitu. Dan Martin silakan saja mengkritik atau memberikan saran, tapi jangan pernah menyudutkan atau memprovokasi atau membuat berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Kalau memang Widya ini memiliki bukti yang kuat, kami tantang Widya untuk hadir bersama kami dampingi untuk datang ke Polda Metro Jaya ketika memang ke Polda Jabar kalau memang Widya memiliki bukti. Jadi jangan cuma sekadar omongan aja ini itu. Nah, kalau perihal apakah Widya akan dilaporkan, sudah ada perintah, tapi kami melihat dulu lah ya. Nggak terlalu penting juga Mbak dia. Menurut kami dia tidak terlalu penting. Ibu Widya juga ternyata berkonflik dengan pengacara Rasman Arif Nasution. Iya, hal tersebut diketahui bermula saat Rasman Arif Nasution menyebut bahwa kemunculan Ibu Widya di tengah pengungkapan kasus kematian Vina sangat meresahkan. Dan hal tersebut pun kembali direspon oleh Ibu Widya dalam media sosial pribadinya. Lantas, seperti apa aksi saling sindir antara Ibu Widya dan Rasman Arif Nasution? Benarkah Rasman Arif Nasution meminta agar Ibu Widya diamankan? Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini? Saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta.
dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya. Melihat kontroversi yang dimunculkan oleh Ibu Widya, pengacara Kamarudin Simanjuntak akhirnya ikut angkat bicara. Ya, Kamarudin Simanjuntak secara tegas meminta pertanggungjawaban seluruh pernyataan Ibu Widya yang selama ini dikoar-koarkan di media sosial. Menurut Kamarudin Simanjuntak, seluruh pernyataan Ibu Widya hanya mengada-ada dan harus diverifikasi oleh pihak yang berwajib. Lantas, seperti apa kecaman keras Kamarudin Simanjuntak terhadap Ibu Widya? Dan seperti apa respon Ibu Widya? Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi, ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri, kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga Bang dalam kasus ini? Layak. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu. Kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah, katakanlah orang Indonesia, tapi di luar negeri kan gitu. Anda merendah-rendahkan Widya, nggak level. Anda lebih tahu dari Widya. Coba, ayo, coba. Jelaskan semua. Pengacara Togar Situmorang secara terang-terangan mendukung rekan seprofesinya, yakni Hotman Paris, untuk melaporkan Ibu Widya ke polisi. Pasalnya, menurut Togar Situmorang, kemunculan Ibu Widya sangat meresahkan masyarakat di tengah pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki yang masih menjadi blunder hingga saat ini. Lantas, seperti apa langkah yang disarankan Togar Situmorang untuk Hotman Paris? Dr. Hotman Paris Hutapea, saya yakin Anda adalah pengacara senior, Anda pasti tahu langkah selanjutnya. Kalau memang Anda merasa tidak pernah terima uang ataupun tidak pernah terima transferan dan tetap mendukung terkuaknya kasus Vina ini, silakan menggunakan instrumen dihukum berupa membuat satu laporan polisi setelah sebelumnya melakukan dulu klarifikasi kepada Ibu Widya terkait cuap-cuap Ibu Widya. Kalau betul rekan saya Dr. Hotman Paris Hutapea, apa yang dicuap-cuapin oleh Ibu Widya itu mengandung satu kebenaran adanya transferan dana, maka diduga advokat bling-bling advokat kaya raya ini bisa dikenakan daripada kode etik seorang advokat. Karena kita tahu dari seorang profesi advokat apabila ada diduga melanggar apa yang ada tercantum di dalam kuasa yang diterimanya, apalagi diduga ada satu transferan atau menerima dana berupa
katakanlah itu gratifikasi terkait suap dan hal-hal lainnya, kalau memang itu benar, maka si advokat ini akan mendapatkan sanksi.